أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah khatib menyampaikan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya khatib berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah salat Jumat pada umumnya untuk mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan materi tentang 5 tanda orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Fat ayat 14 ini, Allah ingin mengabarkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, kata Allah, Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, Allah akan menyiksa siapapun yang Allah kehendaki berdasarkan dosa yang dia lakukan sewaktu hidup di dunianya. Lalu bertanya kita di dalam hati, apakah kita termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, atau sebaliknya kita menjadi orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ulama kemudian merangkum tentang ciri-ciri, tanda-tanda siapa orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Andai kata dalam ciri-ciri tersebut ada di dalam diri kita, maka kita harus bersyukur. Tetapi ketika ciri-ciri itu tidak ada, maka kita harus buru-buru hijrah, tinggalkan kondisi kita yang sekarang ke kondisi yang lebih baik. Ada 5 tanda seseorang itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang pertama, ayyudawimat taubah. Ayyudawimat taubah artinya orang itu senantiasa mendawamkan, melazimkan terus-menerus mohon ampun dan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap hari. Bahkan Nabi memberikan contoh, innila astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marratan. Saya ini senantiasa memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang, bahkan lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan Nabi senantiasa memohon ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Apa itu tobat? Tobat itu intinya adalah penyesalan. Penyesalan terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa menyesal? Karena kita tahu bahwa dosa adalah sesuatu yang akan menghancurkan kita di kemudian hari. Oleh karena itu maka kita semaksimal mungkin harus menjauhi yang namanya dosa. Dosa itu ada 2. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah syaratnya cuma 3. Berhenti dari dosa tersebut, lalu kemudian kita menyesal, dan yang terakhir adalah berkeinginan, bertekad kuat untuk tidak mengulangi kejahatan atau dosa tersebut di kemudian hari. Tetapi ketika dosa itu menyangkut dengan manusia, maka syaratnya akan bertambah. Apa syarat yang keempat? Adalah kita mohon ampun dan mohon dimaafkan atas dosa atau kedoliman yang kita pernah lakukan kepada orang lain. Sebab menurut beberapa literatur hadis akan kita temukan ada orang yang namanya muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang ketika menghadap Allah, dia datang dengan membawa banyak amal. Amal sholatnya, amal puasanya, amal baca Qur'annya, amal hajinya, dan berbagai amal lainnya. Tapi sayang, dia tidak bisa menjaga tangannya, dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga kekuasaannya, sehingga dipergunakan semena-mena. Apa yang terjadi? Di akhirat nanti, mungkin di dunia orang lemah tidak bisa melawan, tapi keadilan Allah pasti akan datang. Maka nanti di sana orang-orang yang dulu pernah teraniaya akan mengadu kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Amal-amal yang dimiliki oleh orang tersebut akan diserahkan oleh Allah kepada orang yang waktu di dunia pernah teraniaya, terdolimi, dan sebagainya.
Lalu bagaimana apabila amal-amal orang tersebut sudah habis? Karena banyak sekali orang-orang yang mengadu dan menuntut kepadanya. Fa idza paniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya sudah habis, maka dosa orang-orang yang teraniaya ini akan diberikan kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang menghadap Allah di awal dengan membawa segudang pahala, tapi kemudian habis semuanya, berubah menjadi sebulang dosa yang ditimpakan dari orang lain. Naudzubillah. Oleh karena itu maka Islam mengatakan bahwa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga hanya dua. Pertama, hubungan kita dengan Tuhannya baik, dan yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia harus baik. Andai kata satu saja tidak terpenuhi, maka kita terhalang masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang ahli ibadah, tapi setiap hari menyakiti orang lain, terhalang masuk surga. Atau ada orang berbuat baiknya luar biasa, tapi tidak pernah sholat, meninggalkan kewajibannya, sama dia pun terhalang. Oleh karena itu maka dua ini tidak bisa dipisah-pisah, dia harus sejalan seiring. Kebaikan kita kepada Allah dan begitu juga kebaikan kita terhadap sesama. Jadi yang pertama, kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat setiap hari. Andai kata kita ingin menjadi orang yang kelak pada saat kita datang menghadap Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ayyukhalitu bisolihin. Kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebab kita tahu ketika orang baik masuk ke lingkungan yang buruk, maka dia Allah jadikan buruk, Pak. Andai kata kita tidak mampu mengendalikannya. Berapa banyak orang yang tadinya buruk, orang yang tadinya jahat, tetapi begitu dia memilih kawan berkumpulnya orang-orang baik, orang-orang soleh, Allah jadikan orang jahat tadi menjadi soleh. Dengan sebab apa? Dengan sebab faktor lingkungan, baik lingkungan di tempat kita maupun lingkungan di tempat kita bekerja. Saya yakin di setiap instansi apapun ada yang baik, ada pula potensi orang yang mungkin tidak baik. Oleh karena itu tinggal kita yang memilih, apakah kita akan berkawan dengan orang yang baik yang akan membawa kita ke surga, atau justru sebaliknya kita berkawan, berkumpul, bergabung dengan mereka yang jahat yang akan mengantarkan kita ke neraka. Itu pilihan kita. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, ayyubbala ala ta'ah. Ciri orang yang akan diampuni oleh Allah, dia senantiasa diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan berbagai aktivitas atau amal kebaikan. Ketika seseorang ingin melakukan kebaikan, Allah mudahkan. Tetapi sebaliknya ketika dia ingin melakukan dosa, maksiat, apalagi kejahatan, senantiasa selalu ada saja yang menghalangi dan merintanginya. Andai kata itu terjadi dalam diri kita, maka kita harus bersyukur. Ketika kita ingin berbuat jahat, ada saja penghalang. Tapi ketika kita ingin melakukan berbagai amal kebaikan, Allah muluskan. Itu tandanya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, umur yang tersisa di dalam diri kita, umur itu adalah dari awal kita lahir ke alam dunia sampai menghembuskan napas yang terakhir. Sementara usia itu adalah umur yang sudah kita lalui. Kita tidak tahu umur kita diberi berapa oleh Allah. Tetapi yang pasti umur itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Harta pasti akan dipertanggungjawabkan. Ilmu pasti akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga anggota tubuh kita pasti akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga seluruh jabatan kita, apapun yang melekat di dalam diri kita, pasti semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka orang-orang yang al-qayyis, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, al-qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas selalu menjadikan anugerah yang Allah berikan kepadanya, baik itu kepintarannya, jabatannya, hartanya, dijadikan wasilah yang akan mengantarkan dirinya ke dalam surganya Allah. Tetapi sebaliknya orang yang bodoh, mereka dianugerahkan oleh Allah berbagai banyak potensi, tapi sayang karena kebodohannya potensi itu tidak bisa menjadi wasilah yang mengantarkan dirinya ke dalam surga. Bahkan sebaliknya, berapa banyak orang yang ketika dianugerahkan oleh Allah jabatan bukan mengantarkannya ke dalam surga, tapi justru sebaliknya mengantarkan dirinya ke dalam neraka. Naudzubillah. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan agama.
Padahal itu merupakan potensi yang kita miliki yang harus kita optimalkan dalam rangka menjadi wasilah yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ciri orang yang akan diampuni adalah ayyadhhaba farahud dunya biqalbihi. Orang yang akan diampuni oleh Allah cirinya dia senantiasa ketika mendapatkan sesuatu dia tidak bergembira kalau sesuatu itu tidak menghasilkan apa-apa di akhirat nanti. Kita diberi anugerah oleh Allah harta. Apakah harta ini akan menjadi bekal buat akhiratnya atau tidak? Itu yang selalu menjadi pertanyaan di dalam dirinya. Ketika dia dianugerahkan apapun, maka dia selalu bagaimana seluruh potensi anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa menjadi amal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang dikasih potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin pintar, dia berpeluang dengan kepintarannya. Ada orang yang dianugerahkan oleh Allah harta, dia bisa menjadikan harta sebagai jembatan yang akan mengantarkan dirinya ke surga. Dia mempunyai tenaga, maka tenaganya yang akan dia manfaatkan. Andai kata dia tidak punya apa-apa, paling tidak doanya yang bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang terakhir adalah ayyathiqo bidomanillahi fir rizqi. Orang yang ciri-cirinya akan mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak khawatir, dia tidak risau, dia tidak cemas terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Setiap orang dianugerahkan rezeki yang berbeda-beda dan kita dilarang untuk iri terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Ada kalanya kesehatan, ada kalanya kita mendapatkan anak yang soleh, istri yang solehah, itu merupakan rezeki. Ketika kita membandingkan dengan orang lain, mungkin kita punya tetangga, rumahnya besar, mobilnya mewah, sementara kita mungkin hidup sederhana. Tapi jangan salah, mungkin tetangga ono kaya, tetapi dia sakit-sakitan. Sementara kita mungkin rumah sederhana, tapi Allah memberikan kita kesehatan. Jadi rezeki itu tidak berbentuk harta saja. Yang namanya kita berkumpul dengan keluarga, itu pun rezeki. Mungkin ada orang kaya, tetapi dia harus berpisah dengan anak dan istrinya. Sementara kita hidup sederhana, tapi kita berkumpul dengan anak dan istri. Itu pun rezeki. Jadi rezeki dalam arti yang luas, itu banyak sekali. Oleh karena itu kita dilarang untuk iri, dengki terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain, karena orang lain kadang-kadang mungkin menganggap kita pun lebih dari mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tadi 5 yang andai kata ada di dalam diri kita, maka kita harus bergembira. Yaitu pertama, senantiasa mohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Paling tidak setelah selesai sholat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Andai kata mau 100, tinggal dibagi 5, 20 dicicil, dalam satu hari bisa sampai 100. Didawamkan terus membaca istighfar kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan ketika kita datang menghadap Allah mendapat ampunan darinya. Lalu yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Berkenalan dengan siapapun boleh, tetapi ketika bergaul, berkumpul, mulailah dipilih orang yang akan membawa kita kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang ketiga, senantiasa diberi kemampuan untuk senantiasa melakukan berbagai amal kebaikan dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya. Dan yang keempat adalah senantiasa senang ketika dianugerahkan sesuatu, tapi sesuatu itu akan membawa dampak buat akhiratnya. Lalu yang terakhir, tidak cemas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, karena setiap orang pasti ada rezekinya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana liada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahumma anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al wilayatana hadhihi fi man khafaka wattaqam. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.